Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hapisani, NIM 20010404055. Baik, kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada hewan dan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem peredaran pada hewan. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada Avertebrata. Avertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian sistem peredaran darahnya ada yang belum memiliki peredaran darah, ada yang berupa peredaran darah terbuka, dan juga peredaran darah yang tertutup. Yang pertama yaitu adalah sistem peredaran darah yang tidak melalui peredaran darah, yang dimana hewan bersel satu atau protozoa tidak memiliki sistem peredaran darah. Gas yang dibutuhkan dan zat makanan yang akan diserap dilakukan secara difusi karena tubuh hanya terdiri dari satu sel, sehingga seluruh aktivitas metabolismenya dilakukan oleh sel itu sendiri. Kedua yaitu sistem peredaran darah yang terbuka. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun homolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Sistem ini dijumpai pada hampir semua jenis moluska dan arthropoda. Sistem peredaran darah pada moluska. Alat peredaran darah moluska atau siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantungnya terdiri atas atrium dan ventrikel yang terletak di dalam rongga perikardial. Jika jantung berdenyut, darah akan terpompa keluar menuju rongga perikardial atau sinus terus menuju ke jaringan tubuh. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah pada arthropoda. Alat peredaran darah sehingga terdiri atas jantung dan arteri. Jantung disebut jantung pembuluh darah dan cairan tubuh sehingga disebut hemolimfa. Arah dari aliran hemolimfa yaitu bila jantung pembuluh berdenyut, maka hemolimfa terpompa mengalir melalui arteri, kemudian masuk ke rongga tubuh. Setelah itu masuk ke jaringan-jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Setelah itu dari jaringan-jaringan tubuh akan kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Begitu seterusnya. Adapun fungsi hemolimfa yaitu untuk mengedarkan zat makanan kepada sel-sel. Hemolimfa tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak mengikat oksigen. Dengan demikian, darah arthropoda hanya mengedarkan sari-sari makanan. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah yang tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Perbedaan darah tertutup sederhana yaitu contohnya pada cacing tanah, yang dimana alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung atau dorsal dan pembuluh darah perut atau ventral yang dihubungkan oleh pembuluh darah samping atau lateral serta pembuluh kapiler. Pembuluh darah samping pada segmen ke-7 sampai ke-11 terdiri atas 5 pasang lengkungan aorta. Kelima pasang lengkungan aorta inilah yang dianggap jantung dari cacing. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada Avertebrata. Sistem peredaran darah yang lebih kompleks terdapat pada hewan Avertebrata. Pusat peredaran darah Avertebrata yaitu adalah jantung. Hewan yang pertama yaitu adalah sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah ikan disebut perbedaan darah tunggal karena darahnya hanya satu kali melewati jantung. Jantung ikan terdiri dari dua ruang, yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Dinding atrium tipis sehingga warna darah di dalamnya tampak memerah dengan jelas, sedangkan dinding biliknya cukup tebal sehingga tampak lebih pucat.
Selain itu, pada jantung ikan terdapat sinus venosus yang menerima darah dari vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Aliran darah pada ikan yaitu melalui jantung, kemudian keluar melalui aorta ventral, kemudian ke insang. Yang kedua, dari insang aorta bercabang-cabang menjadi arteri, branchial, dan akhirnya menjadi kapiler-kapiler. Pada kapiler terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida dilepas dan oksigen diambil dari H2O. Dari kapiler kemudian ke aorta dorsal, setelah itu ke kapiler seluruh tubuh atau mengedarkan oksigen dari sari-sari makanan serta mengikat karbon dioksida. Jantung lewat vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah sistem peredaran pada mamalia dan manusia. Yang pertama yaitu adalah darah. Di dalam tubuh dinamakan darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Warna merah tersebut tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah karena pengaruh zat kandungan, terutama kadar oksigen dan karbon dioksida. Bila kadar oksigennya tinggi, maka warna darahnya menjadi merah muda, tetapi bila kadar karbon dioksidanya tinggi, maka warna darahnya menjadi merah tua. Pada manusia atau mamalia, volume darahnya adalah 8% berat badannya. Selanjutnya itu adalah fungsi darah. Yang pertama, fungsi darah yaitu mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut sisa oksidasi ke alat pengeluaran. Yang kedua yaitu mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindarkan kerusakan jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu mempertahankan tubuh dari infeksi kuman, yang dimana fungsi darah ini yaitu sebagai salah satu pertahanan dari tubuh. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Contohnya yaitu dari ketiak kemudian dipindahkan ke area tubuh yang kurang bergerak atau kurang aktif. Yang kelima yaitu adalah mengedarkan hormon dari kelenjar endokrin ke organ-organ tertentu. Yang kemudian yaitu pembahasan sel-sel darah. Sel-sel darah yaitu ada dua, yaitu eritrosit dan leukosit. Yang dimana eritrosit ini merupakan sel darah merah. Ciri-cirinya yaitu tidak berinti, kemudian mengandung Hb atau hemoglobin, yaitu suatu protein yang mengandung senyawa hemin dan Fe. Hb merupakan daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida. Leukosit yaitu sel darah putih yang memiliki fungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan penyakit dengan cara memakan atau fagositosis penyakit tersebut. Itulah sebabnya leukosit disebut juga fagosit. Jumlah leukosit sangat sedikit dibandingkan jumlah eritrosit. Kemudian bentuknya bervariasi dan mempunyai inti sel ataupun cekung dan gerak seperti amoeba dan dapat menembus dinding kapiler. Plasma leukosit mengandung butiran-butiran granula. Adapun pembagian leukosit ini yaitu berdasarkan ada atau tidaknya granula di dalam plasma. Yang pertama yaitu granulosit, yaitu leukosit yang bergranula. Neutrofil, plasmanya bersifat netral. Inti selnya seringkali berjumlah banyak dengan bentuk bermacam-macam, bersifat fagositosis terhadap eritrosit, kuman, dan jaringan mati. Eosinofil, plasmanya bersifat asam sehingga akan berwarna merah tua bila ditetesi eosin, bersifat fagosit dan jumlahnya akan meningkat jika tubuh terkena infeksi. Basofil,
Plasmanya bersifat basa sehingga akan warna biru jika ditetesi larutan basa. Jumlahnya bertambah banyak jika terjadi infeksi. Bersifat fagosit, mengandung heparin yaitu zat kimia anti penggumpalan. Yang kedua yaitu agranulosit atau leukosit tidak bergranula. Yang pertama yaitu limfosit tidak dapat bergerak, berinti satu, ukuran ada yang besar dan ada yang kecil, yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Yang kedua yaitu monosit dapat bergerak seperti amoeba, mempunyai inti yang bulat atau bulat panjang, diproduksi pada jaringan limfa dan bersifat fagosit. Mungkin hanya itu pembahasan kita. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.